Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada para hambanya, maka dia pun memberikan peringatan akan datangnya hari pembalasan, yang pada waktu itu apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada yang membantu dan tidak ada pula yang mampu memberikan syafaat maupun suap. Maka pada khutbah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul 4 pertanyaan di padang mahsyar. Sebagai landasan awal, marilah sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khazu minha adlu wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 48. Oleh karena itu, berbahagialah bagi mereka yang sejak awal mempersiapkan bekal untuk hari kiamat dengan menabur amal soleh dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan dapat ditanyakan pada hari kiamat. Beliau bersabda, "La tazulu qaddama abdi yaumal qiyamati hatta yas'ala an umrihi fima abnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu." Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang pertama, umur.
Ini adalah pertanyaan pertama yang akan diajukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Umur adalah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk hidup di dunia ini. Setiap orang memiliki umurnya masing-masing sesuai ketetapan Allah. Bukan soal panjang pendeknya umur, melainkan untuk apa umur itu digunakan. Itulah yang bakal ditanyakan di padang mahsyar. Jika digunakan untuk berbuat kebajikan, maka akan beruntung. Dan jika digunakan untuk berbuat keburukan, maka akan merugi. Yang kedua, ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Untuk mendapatkan ilmu bisa dengan belajar kepada guru, mengikuti majelis taklim, membaca buku, mendengarkan khutbah, ceramah agama dan lainnya, sehingga kita mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangan agama. Yang ketiga adalah harta. Saat di padang mahsyar, kita akan ditanyakan tentang harta yang kita miliki, dari mana harta diperoleh dan untuk apa digunakan. Dua pertanyaan itu tidak sederhana, maka mulai sekarang renungkanlah dan periksalah harta-harta kita, kemudian bersihkanlah daripada penghasilan yang haram. Pastikanlah harta yang ada di tangan adalah harta yang halal sebelum ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Yang keempat, tubuhnya. Tubuh adalah nikmat besar yang wajib disyukuri oleh setiap hamba. Oleh karena itu akan ditanyakan badan ini untuk apa digunakan, apakah digunakan untuk menjalankan ketaatan atau berbuat kemaksiatan. Apakah dilelahkan dengan urusan dunia saja? Maka bersiap-siaplah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.